Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3. Kita bertemu lagi, atau kita itu berjodoh kali ya. Lihat dia kebingungan itu, kesempatan gue untuk kenalan. Diam aja lo, atau gue mutilasi gaji lo. Rendra mulai mengerjai si James. Wah, Anda memang bos durhaka. Oke lah, gue diam. Nah begini baru cantik. Rendra mengacak rambut James. Sialan, ganteng begini dibilang cantik, kata Raktu Mata. Enak saja, kalau yang namanya ganteng nih ada di depan mata. Jawab Rendra dengan kepedean tingkat dewa. James hanya mendengus kesal, sambil mengikuti Rendra layaknya seorang pengawal pribadi. Raisya menuju ke kasir, restoran mau menawarkan pilihan. Maaf kak, ini bil meja nomor 9. Apa bisa dibayar dengan transfer, dompet saya tertinggal? Raisya bertanya baik-baik, tapi malah dijawab ketus oleh kasir restoran. Cantik-cantik kere, bilang saja mau makan gratis, ketus kasir. Mbak saya tidak bohong, tadi teman saya yang mengajak makan siang, karena buru-buru tidak membawa tas. Dan orangnya sudah pergi duluan tanpa pamit, katanya ada operasi mendadak. Raisya mencoba menjelaskan yang sebenarnya, tapi si kasir tetap saja sewot. Mungkin saja dia merasa iri dengan kecantikan Raisya. Mau dokter kek, presiden kek, sudah banyak yang modus seperti itu basi tahu. Sekarang bayar pakai uang tunai atau kredit, tidak ada transfer-transfer, ketus kasir. Kalau begitu saya telpon teman saya dulu, supaya mengantar tas saya. Tidak ada telpon-telpon, pura-pura telpon terus mau kabur, sudah banyak contohnya. Kasir tersebut tetap ngotot kalau Raisya harus nayar pakai cash atau kredit. Raisya semakin khawatir, apa yang harus dia lakukan untuk bisa membayar tagihan Salman. Ada apa ini ribut-ribut? Rendra mendekati mereka. Kasir centil itu melongo dan terpana akan pesona Narendra. Tidak perlu bengong kayak sapu ompong, gue memang ganteng. Gaya songongnya mulai keluar. Mas ganteng, Tuan Rendra, ternyata aslinya lebih ganteng daripada yang di TV atau majalah. Ih, ucap manja sang kasir. Tuan, Nona ini makan tidak mau membayar, pakai ngeles terus, gayanya selangit padahal pailit, modus, sewotnya lagi. Tidak Tuan, saya mau bayar, tapi pakai m-banking, tapi mbaknya ini marah-marah terus. Raisya menjelaskan duduk permasalahannya, terus maunya apa Nona kasir, tanya Rendra. Cash, kartu debit dan kartu kredit Tuan, tapi mbaknya ini bilang kalau dompetnya ketinggalan. Alasan basi Tuan, pasti dia maunya makan gratis, sambil memandang sinis ke arah Raisya. Kalau begitu izinkan saya mengambil tas saya dulu Nona, saya bekerja di RSI Pandawa, jawab Raisya sopan. Haha, lihat sendiri kan Tuan gayanya bekerja di RSI mana tadi Pandawa, modus, masih dengan marah. Berapa bilnya? Tanya Rendra. 2 juta Tuan, kalau untuk Tuan Rendra ini mah bagaikan debu. Ucap manja kasir sambil tersenyum miring ke arah Raisya.
Tidak sampai 2 juta tuan, tagihannya 1,9 juta. Raisya meralat jumlah bil makan siang tersebut. Sang kasir tambah cemberut dan kesal. Rendra mengeluarkan kartu saktinya membayar bil milik Raisya dan milik mereka, lalu mengajak Raisya segera keluar. Terima kasih tuan, saya akan mentransfer uang Anda. Tolong minta no rekeningnya. Raisya akan mengganti uang Rendra. Memang tampangku ini seperti orang kekurangan uang? Tanya Rendra dengan nada narsis dia. Bukannya begitu, ini kan hutang tuan, jadi wajib dibayar. Saya tidak mau punya hutang nantinya. Bagaimana kalau besok saya meninggal dan masih menyisakan hutang? Apa tuan akan mengikhlaskan? Kata Raisya dengan polosnya. James jadi terkikik sendiri melihat mereka. Baru kali ini Rendra bertemu dengan gadis sepolos. Ih, bukan begitu sayang. Kamu tidak perlu menggantinya. Saya ikhlas. Tuan, maaf panggilannya tolong diralat ya. Jangan sembarangan memanggil sayang pada orang lain. Apalagi kita belum saling mengenal. Ray mulai menasehati. Betul sekali Nona, tak kenal tanda tak sayang. Kalau begitu kita kenalan saja. Saya Narendra, panggil saja Rendra atau Mas Rendra. Rendra mengulurkan tangannya ke Raisya. Raisya, jawab Ray menerima uluran tangan Rendra. Rendra menggenggam erat tangan Ray, seperti tak mau dilepas. James, kenapa ya tangan seorang wanita cantik itu selalu halus dan lembut? Rendra menoleh ke arah James yang dari tadi menahan dirinya. Iya tuan, kalau tangan nenek-nenek, ya pasti keriput dan kasar, jawab James polos. Raisya ingin tertawa tapi takut dosa. Oke diterima, Nona Ray. Anggap saja uang itu sebagai tanda perkenalan kita. Dan ingat jangan pernah dilupakan kenangan yang manis ini. Kamu tadi kan sudah sial ditipu sama laki-laki tidak bertanggung jawab tadi. Dan dibalas dengan keberuntungan yang berlipat ganda, ucap Rendra lagi. Oh ya, heran Ray. Iya, sudah makanannya dibayarin, terus bisa berkenalan dengan seorang Narendra Ibrahim. Rendra mengatakan kalau Ray sudah beruntung, bahkan dia sendiri yang mengajaknya berkenalan. Raisya memutar matanya jengah, mendengar kata-kata unfaidah pemuda di depannya itu. Kok ada manusia yang kepedeannya level 100, batin Ray. Jangan mengumpat, tidak baik, bisa jadi bisulan nanti, kan jadi tidak cantik lagi. Hei, maaf, dan terima kasih banyak, saya akan mengingat kebaikan Anda Mas Narendra, ucap Ray, yang hampir lupa nama Rendra. Kamu tidak tahu saya? Heran Rendra. Tidak, kita kan memang baru pertama kali bertemu, dan saya juga baru di Jakarta ini mas, jawab Ray dengan polos. Dia memang tidak tahu tentang sosok Narendra. Wow, sumpah, lo tidak kenal gue, heran Rendra. Gue Narendra, biasa nongol di TV, majalah, sosmed, di semua tempat gue ada. Rendra makin bingung. Biasanya namanya dipanggil-panggil para kaum hawa layaknya personil boyband Korea saja. Raisya menggelengkan kepalanya. Sak karep muwis,
Rendra menirukan kata-kata neneknya kalau sedang kesal. Bah, ha, ha. Bos, ternyata lo belum sempurna. Nyatanya masih ada yang tidak mengenal dirimu. Tawa James meledak dan sangat senang melihat muka kecut si narsis itu. Maaf, saya benar-benar tidak tahu dan mengenal Anda, Mas, dan saya harus kembali kerja. Ini jam istirahat sudah hampir habis. Raisya pamit untuk kembali bekerja. Oke, hati-hati, Nona, dan jangan tertipu lagi dengan cowok modelan begitu. Cowok kok minta dibayarin makan, nipu pula. Bisa hancur ini wibawa seorang laki-laki. Rendra mengingatkan Ray untuk waspada. Terima kasih Tuan. Mas, tapi dia tunangan saya. Nanti kalau uangnya sudah diganti pasti saya kembalikan. Ucap Ray lagi, dia tidak mau dianggap gampangan. Oke, kalau memaksa lo bisa hubungi gue di sini. Rendra memberikan kartu nama dia pada Raisya. Gadis itu berlari keluar mencari taksi. Sungguh apes niatnya menghubungi taksi online, ponselnya malah mati kehabisan baterai. Sudah punya tunangan Tuan, bisik James pada Rendra yang masih memperhatikan gadis cantik berhijab itu. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan tunangannya, kalau si brengsek itu benar sayang dia. Tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Kerja di mana tadi dia, Jam? Tanya Rendra. Kok Jam sih Tuan? James. Iya James, bukan James juga bacanya tapi James. James membela diri dan meralat panggilan yang asal-asalan dari bosnya itu. Singkat Rendra. Itu tuh, dia bekerja di RSI Pandawa, milik Tuan Besar Zain, jawab James. Oke, kita pasti akan bertemu lagi Nona. Dia polos dan menarik James. Rendra tersenyum tipis. Mereka segera ke tempat parkir dan akan kembali ke kantor. James, bukannya itu cewek tadi? Rendra menunjuk ke arah Raisyadi yang masih mencoba menghentikan taksi. Tapi masih belum ada yang mau berhenti. Iya, Tuan benar, jawab James. Berhenti James, kita antar saja dia, kasihan kalau terlambat. Siap Tuan Bos, baru pertama kali ini Tuan perhatian dengan seorang wanita yang baru dikenal. James heran. Dari awal sepertinya tuannya tertarik dengan gadis itu. Walau narsis Rendra bukanlah playboy, dia memang pede dengan kelebihannya. Diam, lakukan saja, dengus Rendra. James menghentikan mobil itu di dekat Raisya. Raisya keheranan ada mobil mewah berhenti di sampingnya. Dia segera mundur 2 langkah dari tempatnya semula. Kaca mobil belakang terbuka, keluarlah kepala Rendra dan mengajak Raisya bareng. Ayo ikut kita, kebetulan saya juga mau ke sana. Nanti bisa dipecat lo, di sana peraturannya sangat ketat. Rendra menakut-nakuti Ray yang dari tadi sudah cemas, sedikit-sedikit melihat ke arah jam tangannya. Raisya dengan ragu-ragu mengangguk, dia berdoa di dalam hati semoga mereka itu orang baik-baik. James turun dari mobil dan membukakan pintu belakang, supaya Raisya duduk di samping Rendra. Mobil mulai melaju dengan kecepatan sedang. Ternyata dunia ini sempit ya, kita bertemu lagi, atau kita itu berjodoh kali ya.
Raisya cuma diam saja, sambil melirik ke arah Rendra. Tidak perlu mencuri pandang Nona, kamu bisa dengan puas memandangku kurang lebih 15 menit lamanya. Raisya menggelengkan kepalanya, memandang ke arah luar jendela. Oh iya, bekerja di bagian apa? Anda di rumah sakit itu? Rendra memecah kesunyian. Dia tidak begitu suka kalau suasananya canggung. Saya dokter bedah. Hari ini hari pertama saya bekerja, serta menjadi asisten prof. Gunawan, jawab Ray. Dokter bedah, bukannya itu level tinggi seorang dokter. Berapa umur kamu memangnya? Kok masih mirip anak usia 18 tahun? Rendra mencari bahan pembicaraan supaya Ray bisa rileks. 22 tahun? Anda juga masih muda. Sudah lama menjadi artis? Tanya Ray. Dia mengira kalau Rendra seorang artis, dilihat dari sikap dia, dan keheranan saat tahu kalau Ray tidak mengetahui dia. Artis, Rendra mengulang pernyataan Raisya. James ikut tertawa di depan. Iya Nona, dia itu pantasnya jadi artis sinetron ikan terbang. Haha, James terkikik. Sialan lo, mau gue sunat gaji lo, ancam Rendra. Ampun tuan, jangan disunat bisa abis dong. Mana cicilan mobil belum lunas lagi, elak James. Raisya bingung, siapa sih mereka? Ternyata artis juga bukan selebgram mungkin atau YouTuber, kan lagi musim jadi YouTuber sekarang ini. Mobil mewah itu memasuki halaman RSI Pandawa. James menghentikan mobil mewah itu di depan lobi. Sekali lagi terima kasih, Tuan Mas yang baik. Semoga Allah selalu memberkahi kalian berdua. Doa Raisya pada mereka. Amin, jawab serempak kedua pemuda tersebut. Raisya keluar dari mobil itu, dia langsung menjadi pusat perhatian. Demikian juga dengan Vina, yang baru kembali dari makan siang. Siapa itu Ray? Mobilnya seperti familiar. Kemana saja lo, gue cari dari tadi tahunya keluar dengan entah siapa itu, sewot Vina. Dia dari tadi mencari Raisya, dan juga Salman, tapi semuanya tidak ada. Lo makan dengan dokter Salman? Tanya Vina. Iya, tapi dia kembali duluan, katanya ada operasi mendadak. Dia mengajakku ke restoran mewah, pesan menu yang mahal. Terus kalau makan seperti 3 hari tidak makan, parahnya, dia meninggalkan diriku sendiri tanpa membayar dulu bilnya. Sebel deh, cemberut Raisya. Busyet, pailit saja gaya selangit, geram Vina. Itu juga yang kasir bilang, mana tasku ketinggalan lagi di ruang praktek, lanjut Ray. Apa? Vina meninggikan suaranya syok dengan yang terjadi. Parah ini, perlu kita beri pelajaran itu dokter sok kecakepan. Lo kok masih mau saja sih sama dia? Gemes Vina. Terus, kepo Vina. Aku bayar dengan M-Banking tidak mau. Mereka maunya pakai kartu Alkes. Mana totalnya hampir 2 JT lagi. Cuma untuk sekali makan siang saja. Ray menceritakan semuanya. What? Di mana kalian makannya? Dasar laki-laki nggak modal, pasti ngeles ujung-ujungnya. Vina semakin geram dengan tingkah Salman. Muka Vina merah menahan marah dengan kelakuan dokter Salman. Dasar dokter tidak tahu diri. Bukannya dia gajinya besar kok, malah edan. Lalu kalau mereka tidak mau dibayar dengan transfer bank,
terus tas lo ketinggalan, bagaimana bayarnya? Kepo Vina. Dia pengen tahu bagaimana kelanjutannya hingga Ray bisa diantar orang lain dengan Rolls Royce. Ada 2 orang yang menyelamatkan aku, dia membayar semuanya. Lalu apesnya lagi bateraiku habis, tidak bisa mencari taksi online, menyetop taksi juga tidak dapat. Lalu orang itu menawarkan diri mengantarku, katanya tujuan kita sama, tapi kok mereka langsung pergi ya? Raisya merasa heran kenapa Narendra langsung pergi, bukannya tadi mau ke sini. Dari tadi mereka, siapa sih kepo nih? Vina makin penasaran dengan cerita Raisya. Entahlah, baru saja ketemu, tapi dia heran kalau aku tidak mengenalnya, mungkin artis dia, jawab Raisya. Namanya Dodol, gemes Vina. Ray dari tadi membuatnya gemes saja, dicubitnya pipi putih itu. Oh namanya Narendra, orangnya rada-rada sinting. What? Narendra siapa? Narendra Ibrahim bukan? Suara Vina melengking di telinga Raisya. Menyebabkan banyak pengunjung yang menoleh ke arah kedua dokter itu. Mereka mendapat teguran dari salah satu ibu-ibu. Maaf mbak, di sini rumah sakit, jangan keras-keras bicaranya. Ibu-ibu tadi memperingati mereka. Iya maaf bu, tadi saya kaget, jadi spontanitas, ucap Vina yang merasa tidak enak. Dasar dokter cempreng, sindir Raisya. Tapi bener yang menolong Elo tadi Narendra Ibrahim. Orangnya ganteng seperti opa-opa Korea gitu, terus narsis. Tapi kok lo bisa sama dia? Walaupun narsis orangnya jual mahal banget lo. Ini mah besti gue yang keren, bisa kenalan langsung dengan orang itu, cerita Vina menggebu-gebu. Memangnya aktor apa dia? Tadi aku bilang artis malah cemberut orangnya. Dan sopirnya malah tertawa dan mengatakan kalau dia aktor sinetron Ikan Terbang. Ucap Raisya dengan polosnya kejadian tadi. Vina menempelkan tangannya di dahi Raisya, mengetes apa suhu badannya panas, karena sudah kena tipu tadi. Tidak panas, Raisya segera menepis tangan Vina. Aku sehat, kenapa sih memangnya, heran Rai? Mana ada aktor Ikan Terbang, seganteng dan sekeren dia, semua mah lewat. Dengar ya sayang, dia itu anaknya pemilik perusahaan terkenal Ibrahim Teknologi. Dan sekarang dia yang mewarisinya, bukan artis, ungkap Vina. Pantesan gue familiar dengan mobilnya, ternyata memang sering wirawiri di sini. Rumah sakit ini juga sudah dibeli Tuan Zain, sebagai kenangan si kembar itu lahir. Dan saudara kembarnya bernama Naela, seorang mafia dan pengusaha wanita terhebat. Vina menjelaskan siapa sebenarnya orang yang sudah membantu dia. Wah, tapi dia malah mirip boyband, bukan pengusaha. Ah bener, bukan boyband saja penggemarnya sangat banyak, apalagi kalau jadi aktor, hehe, jawab Vina. Ayo kita balik kerja. Tadi Suster Ruhi bilang siang ini aku ada visit pasien pasca operasi. Mereka berpisah di lorong, menuju ruangan mereka masing-masing, siap-siap akan kunjungan ke pasien. Siang Dokter Ray, saya telepon tidak bisa, kata Suster Ruhi. Maaf baterai ponsel saya habis,
Oh ya sus, ada berapa pasien yang harus kita kunjung? Tanya Raisya. Ada 5 dok, yang dioperasi kemarin sama kemarin lusa. Ini laporan kesehatan mereka. Ruhi menyerahkan map berisi laporan perkembangan pasien setelah dioperasi. Mereka akhirnya melakukan kunjungan ke pasien pasca operasi. Jam 3 sore semua sudah selesai. Dia menuju ke ruang dokter Salman tapi dokter muda itu tidak ada di ruangannya. Cuma Lisa suster yang menjadi asistennya yang ada di sana. Bersambung.